Assalamualaikum, hai semua. Ini adalah menu masakan yang unik dari pepes ikan dan daun kelor. Jadi ini adalah perpaduan pepes antara ikan dan daun kelor. Dan untuk ikannya sendiri di sini aku pakai ikan benggol ya, ikan segar sebagai bahan utamanya yang tak campur dengan daun kelor. Dan untuk bumbu-bumbunya tak spill juga sekalian di sini untuk bahannya. Ini ikannya sudah tak bersihkan dan kemudian mau tak potong jadi dua, yang sebelumnya tak belah-belah terlebih dahulu untuk supaya bumbunya nanti lebih meresap ke ikannya. Jadi ini cuma tak potong jadi dua aja. Kalau misalkan mau dipotong jadi banyak atau lebih dari dua juga silahkan, terserah selera masing-masing saja. Kemudian untuk bumbunya langsung saja tak cuper atau tak haluskan, bisa juga diulek aja ya manual. Dan untuk awal aku pernah makan pepes ikan daun kelor ini karena beli di tetanggaku yang jualan keliling, dan ternyata aku coba bikin sendiri. Rasanya enak banget dengan bahan bumbu yang sesimpel ini ya. Jadi bikinnya simpel banget, bumbunya cuma ini tadi yang sudah tak sertakan di deskripsi. Dan karena tadi waktu pencupuran belum dikasih seasoning, jadi tak tambahkan garam, gula pasir, penyedap dan juga kaldu bubuk. Buat yang suka bumbunya itu lebih lumer dan lebih halus, bisa tambahkan air dalam menghaluskannya. Dan khusus untuk pepes ikan daun kelor ini sengaja aku bikin bumbunya nggak sehalus biasanya. Diaduk-aduk hingga bumbu dan seasoningnya tercampur rata, dan setelah kira-kira tercampur rata seperti ini langsung saja masukkan daun kelornya. Pilih daun kelornya yang bagian muda, pastikan yang tua dibuang. Diaduk-aduk sampai merata bumbunya seperti ini. Selanjutnya setelah rata tak masukkan juga ikannya. Campur dan pastikan bagian perut atau bagian dalam ikannya juga terkena bumbu. Kemudian diamkan ya setelah tercampur sambil menyiapkan untuk bahan lainnya seperti daun pisang dan bumbu aromatik, daun salam, daun jeruk dan juga serai. Ini tak potong-potong dulu serainya jadi beberapa bagian. Dan kemudian untuk daun pisangnya, karena cuaca tidak memungkinkan untuk menjemur daun, jadi ini tak panaskan atau tak panggang sebentar di atas api kompor supaya nggak gampang sobek ya. Letakkan terlebih dahulu daun aromatiknya juga serainya, dan baru masukkan untuk daun kelor juga ikan yang tadi sudah dibumbui. Pastikan juga untuk bagian luar ikan ditempeli bumbu juga. Lalu bungkus seperti biasa pada umumnya membungkus pepes ya, seperti ini. Jadi jangan lupa untuk daun pisangnya sebelumnya itu sudah dijemur terlebih dahulu. Dikuncinya menggunakan lidi seperti biasanya. Nah ini hasilnya seperti ini, dan lakukan pembungkusan sampai selesai semuanya terbungkus. Jangan lupa untuk bagian dalam ikannya wajib dimasuki bumbu seperti ini ya. Jadi di pepes ikan ini adalah makan ikan sekaligus sama sayurnya ya. Jadi ada rasa unik daun kelor yang dicampur dengan ikan. Dipepes jadi makanan enak yang khas. Setelah selesai pembungkusan, untuk bagian ujung daunnya ini jangan lupa digunting atau dirapikan supaya nggak nyerowot-nyerowot panjang. Dan hasil rapinya seperti ini jadi beberapa bungkus ya pepes ikannya. Tak hitung ada 6 bungkus ya, jadi 6 bungkus. Dan ini anak sama suamiku suka banget sama pepes daun kelor ikan ini. Setelah tak siapkan panci kukusannya, langsung saja dikukus ikannya. Dan di sini kukusannya aku pakai panci presto, tapi nggak tak tutup dengan tutupnya ya, tak tutup dengan tutup biasa saja. Jadi nggak perlu dikunci dengan tutup panci presto supaya ikannya teresapi bumbu dengan sempurna. Dikukus hingga kira-kira selama 30 menit atau 40 menit. Dan ini karena sudah cukup waktunya, langsung saja tak buka, sudah matang tentunya ini. Siap disajikan untuk pepes ikan daun kelornya. Tak coba dulu mau dibuka dan diicipi rasanya seperti apa. Dan ini aromanya sudah suwede banget, menggoda banget, nggak tahan pengen langsung icip rasanya. Langsung saja tak coba dulu makan pakai nasi anget. Daun kelornya penuh dengan bumbu, ini enak banget. Teman-teman di rumah wajib coba ya resepku yang satu ini. Pepes ikan daun kelor, rasa khas kelor dengan perpaduan ikannya yang super mantap. Dan yang paling bikin sedap adalah aromatiknya, serai juga daun salam dan daun jeruknya. Rasanya yang luar biasa enak banget. Pokoknya wajib banget ini dicoba di rumah. Selamat mencoba, happy recook. Wassalamualaikum, thanks for watching.